Halo teman-teman, perkenalkan aku Putra. Membahas tentang Pancasila. Pasti sudah terbayangkan di kepala teman-teman semua kalau Pancasila merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa? Yuk kita simak penjelasan singkat dari Kak Putri. Halo teman-teman semua, aku Putri. Salam kenal ya. Di sini, aku mau menjelaskan sedikit mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga 1959. Pada saat itu, Pancasila sudah dijadikan filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Dalam penerapan Pancasila di awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan, di antaranya penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DNAID pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Pada masa Orde Baru, dimulai pada masa Soeharto diangkat sebagai presiden. Pada masa ini, Soeharto berusaha memulihkan kembali kekacauan yang terjadi. Upaya pemulihan ini ditandai dengan adanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun, pada masa ini ditemui beberapa masalah, seperti KKN, atau yang sering kita kenal adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan adanya dui fungsi ABRI. Reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi di bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga kini. Gimana penjelasan dari Kak Putri? Semoga dapat dengan mudah teman-teman pahami ya. Sebagai kesimpulan, Pancasila terdiri atas 4 perkembangan, yaitu Pancasila pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru,
dan pada masa reformasi. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya teman kita. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Aku Putra. Kami pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih.